Ketegangan memuncak, Marc Marquez dan Enea Bastianini bentrok di tengah perebutan gelar. Pada paruh kedua musim MotoGP 2025, satu perseteruan mencuri perhatian, Marc Marquez dan Enea Bastianini, dua rider Ducati yang kini berada di sisi berbeda dari intensitas balap. Tidak sekadar rivalitas dalam tim, insiden di lintasan dan pernyataan publik menyulut pertikaian yang membuat padek heboh. Insiden awal, Bastianini versus Martin memicu reaksi Marquez. Perseteruan ini berawal dari kejadian kontroversial pada IP Emilia-Romagna. Meski dia memenangkan balapan, keputusan stewards tidak memberi penalti membuat Marquez angkat bicara. Ia menyatakan bahwa Bastianini seharusnya dihukum karena keluar jalur saat menyalip. Ini merupakan kritik tajam dari sang juara atas keputusan resmi yang dianggap kontroversial. Momen klimaks, ketegangan di sprint dan race berikutnya. Berlanjutnya dinamika di lintasan terjadi saat IP Aragon Sprint dan British IP. Marquez tampil dominan dan finish podium, sementara performa Bastianini menurun. Namun ketegangan makin memuncak setelah podium sprint Praha atau misalnya balap Ceko, di mana Bastianini terus tampil agresif dan melaju dengan performa yang membuat Ducati mengamati kedua rider dari dekat. Eric Pen, Marquez, Bos, versus Bastianini yang terpukul. Komentar publik Marquez, yang menyebut gaya balap Bastianini agresif hingga melewati batas, menciptakan ketegangan psikologis antar tim. Marquez disebut mengharapkan standar etika balap dari sesama Ducati, sementara Bastianini merasa posisinya sebagai rider Tech 3 KTM, setelah hengkang dari tim pabrikan, ikut dipertanyakan. Tren statistik dan standingan. Sepanjang musim ini, Marquez memimpin klasemen dengan jarak lebar, berkat dominasi sprint dan balapan utama. Sementara Bastianini, meskipun mampu merebut podium sprint di Ceko, secara umum tertinggal jauh, dan kerap terlibat insiden fisik dan verbal yang membuat hubungan antar pembalap semakin tegang. Duel dua filosofi, senioritas versus ambisi baru. Ini bukan sekadar perseteruan hasil balapan. Marquez, sebagai rider veteran dan juara dunia bertahun-tahun, dihadapkan pada semangat balap Bastianini yang agresif dan ambisius. Dalam banyak kasus, kepiawaian Marquez terbukti melebihi agresivitas rival, meski kritiknya terlihat sebagai bentuk tekanan bagi Bastianini untuk tetap dalam koridor sportivitas. Tanggapan dari internal Ducati dan Paddock. Manajemen Ducati belum terkesan membuka konflik secara langsung, namun insiden ini membuat atmosfer di garasi berubah. Para kru menyebut bahwa hubungan profesional kini retak. Pihak Ducati pun mulai menyusun strategi psikologis agar tidak menimbulkan gesekan lebih besar. Risiko jangka panjang. Potensi split hubungan ini bisa berdampak panjang. Jika persaingan berlanjut, bisa menimbulkan ketidakharmonisan yang memengaruhi performa tim, persaingan merek, dan bahkan keputusan transfer pembalap. Selain itu, dukungan fans yang terbagi bisa jadi memicu drama eskalatif antar pendukung Marquez dan Bastianini, sebuah kondisi yang tak lagi sehat untuk MotoGP. Intisari dan dampak, perseteruan yang lebih dari lintasan. Perseteruan ini bukan hanya soal bentrokan fisik atau keputusan marsal. Ini tentang dualitas gaya balap, Marquez dengan logika, pengalaman, dan kontrol. Bastianini dengan agresivitas, impuls, dan keberanian untuk menyalip risiko. Dengan gelar dunia yang semakin dekat untuk Marc dan perjuangan Bastianini membuktikan diri dengan performa stabil setelah pindah ke KTM, perseteruan ini menjadi salah satu babak paling menegangkan di MotoGP 2025, yang syarat emosi, strategi, dan masa depan kompetisi yang bisa berubah dalam satu tikungan. Sementara itu, tak terkalahkan, seberapa dekat Marc Marquez menyamai rekor Valentino Rossi? MotoGP 2025 sedang memasuki fase paling menggebrak. Dominasi Marc Marquez tak hanya jadi sorotan dunia, ini juga membuka pintu baru untuk menulis ulang sejarah. Setelah didera cedera panjang, sang baby alien kini kembali dan berada dalam jalur menuju rekor ikonik Valentino Rossi. Pertanyaannya, kapan ia akan menyamainya? Performa tak terkalahkan. Hingga pertengahan musim 2025, Marquez sudah memenangkan 19 dari 24 balapan yang digelar, suatu tingkat dominasi yang jarang terjadi di era modern MotoGP. Ia memimpin klasemen dengan selisih 120 poin, menjadikannya kandidat juara dunia musim ini nomor 1. Musim ini pula lah ia menampilkan konsistensi langka, 8 kemenangan race utama dan 11 kemenangan sprint dari 12 sempat digelar, angka yang membedakannya sebagai pembalap paling stabil dari semua pesaing. Menurut catatan, ia telah memenangkan 68 balapan MotoGP, menyamai rekor Giacomo Agostini di peringkat ketiga sepanjang masa. Masih perlu 21 kemenangan lagi untuk menyamai Rossi yang memimpin di angka 89 kemenangan. Target besar,
menyamai Rossi. Marquez sendiri menyatakan bahwa fokus utamanya adalah gelar juara dunia, dan bukan rekor individual semata. Namun secara tidak langsung, setiap podium dan kemenangan mendekatkannya ke rekor Rossi yang telah bertahan puluhan tahun. Saat ini ia tertinggal 19 kemenangan, dan berdasarkan perjalanannya, dengan motor Ducati resmi, rekor tersebut tampaknya bisa dicapai pada akhir musim 2026. Rekannya, Giacomo Agostini, pemegang rekor 500cc dan MotoGP tertinggi, mengakui bahwa Marquez berpotensi melampaui dirinya. Bahkan katanya, kita harus menghormatinya, bukan mencemoohnya. Evolusi gaya balap, dari kecepatan ke kontrol. Apa yang membuat Marquez kali ini tak terkalahkan bukan hanya karena kecepatan, tapi juga manajemen balapan. Kini ia tampil dengan keseimbangan antara agresivitas dan kedewasaan mental. Ia membandingkan musim ini dengan musim 2019, periode puncaknya di Honda, namun dengan pendekatan lebih tenang dan terukur. Dengan pola seperti ini, performanya bukan hanya soal angka, tapi strategi balap yang matang. Ia bisa mengatur ban, melakukan pengereman akhir, dan menyisir lawan secara presisi, elemental dalam memenangkan sprint dan balapan utama. Laju menuju rekor Rossi. Mari ilustrasikan, jika Marquez berhasil memenangkan rata-rata sekitar 10 seri per musim, maka dalam 1,5 musim lagi, ia bisa memecahkan rekor 89 kemenangan Rossi. Dibutuhkan 20 kemenangan tambahan dari angka saat ini agar bisa menyalip nama Valentino di papan sejarah MotoGP. Dengan kontrak yang tersisa bersama Ducati hingga 2026, ia masih memiliki ruang untuk menjaga ritme itu. Apalagi dengan performa tim yang stabil, bukan tak mungkin ia bisa melebihi kapasitas sendiri. Meski begitu, ia pernah menolak memproyeksikan kapan ia bisa juara atau pecahkan rekor. Filosofinya tetap sederhana, fokus pada tiap lomba, bukan angka eksternal. Dilema fans Rossi. Meskipun fans Rossi loyal sampai hari ini, banyak yang masih enggan menerima Marquez sebagai rider terbesar menggantikan sang legenda. Keprihatinan itu makin muncul ketika Marquez dinyatakan sebagai the greatest of all time oleh komunitas pembalap dunia, dengan referensi ke pengakuan legenda seperti Roger Federer dan Agostini. Tapi Marquez tetap tenang. Ia tidak berlomba soal popularitas, tapi soal performa di lintasan. Keyakinannya, pertandingan di trek adalah kurator terbaik untuk menilai siapa rider terbaik. Apa artinya untuk MotoGP? Jika Marquez benar-benar menyamakan atau melebihi rekor Rossi, itu bukan hanya soal satu nama lebih banyak di daftar pemenang. Ini soal transisi era, dari era Rossi sebagai ambasador global MotoGP menuju era Marquez yang mendefinisi ulang skill, tekad, dan return from injury sebagai bagian dari legasi olahraga. Sementara itu, Marquez tetap rendah hati. Ia menolak kekaguman ekstrim, dan lebih memilih menghadapi tekanan dengan konkret melalui hasil lomba. Kesimpulan, Marc Marquez sedang dalam performa puncak di MotoGP 2025. Ia membutuhkan sekitar 20 kemenangan lagi untuk menyamai rekor Valentino Rossi, 89 kemenangan MotoGP. Dengan konsistensi yang ditunjukkan saat ini, target itu sangat mungkin tercapai, mungkin di akhir 2026. Meskipun fokusnya gelar dunia bukan rekor, setiap kemenangan membawa ia semakin dekat ke puncak sejarah MotoGP. Rekor besar ini bukan soal popularitas, melainkan soal performa, ketahanan, dan strategi. Sekarang giliran fans, apakah menurut Anda Marquez akan menjadi rider paling sukses sepanjang masa? Atau Rossi tetap tak tergantikan dalam hati tifosi MotoGP dunia? Sementara itu, Marquez tolak aturan ban, penalti berat, MotoGP perlu direvisi sekarang. Persoalan tekanan ban semakin jadi sorotan MotoGP musim ini. Tidak lagi soal grip atau kecepatan, tapi soal peraturan teknis yang dianggap membunuh strategi balap. Marc Marquez, dominator musim 2025, secara terbuka meminta agar aturan penalti tekanan ban yang saat ini berlaku segera dikaji ulang. Alasannya, penalti waktu 8 detik untuk sprint dan 16 detik untuk balapan utama dianggap terlalu keras dan tidak proporsional. Masalah tekanan ban dan penalti ekstrim. Musim ini, setiap pembalap wajib mempertahankan tekanan ban depan minimal 1,8 bar, dan ban belakang 1,68 bar, selama setidaknya 60 lap dalam YP, atau 30 hi untuk sprint. Kegagalan melakukannya otomatis memicu penalti waktu besar. Regulasi ini diberlakukan sejak pertengahan 2023 untuk meningkatkan keselamatan setelah beberapa insiden tekanan ban rendah. Namun, banyak tim dan pembalap menyebut aturan itu justru mengganggu balapan.
Jorge Martin bahkan menyimpulkan bahwa aturan ini membuat MotoGP menjadi bukan balapan yang sebenarnya. Aleix Espargaro pun menyebutnya bisa merusak citra kejuaraan. Dan kini, sang maestro MotoGP, Marc Marquez, angkat bicara. Strategi Marquez di Brno, taktik penalti. Di sprint race Brno, Marquez meraih kemenangan sprint ke-11 musim ini, namun sempat terciduk mendekati zona penalti. Ia sengaja membiarkan rival lewat demi menjaga tekanan ban tetap stabil, istilahnya, strategi slipstream, agar ban depannya mendapatkan panas dari motor lain. Begitu tekanan aman, barulah ia menyalip kembali dan finish pertama. Setelah itu, ia menyatakan sepakat dengan aturan tekanan ban sebagai bentuk keselamatan, tetapi secara tegas mengkritik bobot penalti. Saya setuju soal regulasi ini. Tapi penalti 8 detik atau 16 detik itu terlalu besar. Untuk saya, cukup dibagi 2, sprint 4 detik, YP 8 detik. Lebih masuk akal dan tidak menghancurkan balapan. Marc Marquez setelah sprint Brno. Menurutnya, penalti seperti sekarang justru memaksa pembalap balapan mencemaskan tekanan ban lebih dari strategi kecepatan. Pengalaman di Thailand dan Assen, 3 lap kritis. Penalti juga menjadi momok di MotoGP Thailand awal musim. Marquez meminta Alex Marquez melewatinya di lap ke-7 karena ban depannya tak memenuhi batas minimal. Ia hanya punya 3 lap tersisa untuk memenuhi persyaratan 60% balapan, sebelum kembali menyerang dan melaju unggul hingga finish. Hal serupa terulang di Assen. Ia mengizinkan Fabio Di Giannantonio menyalip agar ia bisa membuntuti untuk menaikkan tekanan ban secara tidak langsung. Sayangnya, sebuah kontak dengan Bastianini membuat tekanan turun lebih lama dan akhirnya dikenai penalti 16 detik, merusak hasil balapannya. Meski ia menerimanya, Marquez menilai situasi ini jadi bukti bahwa aturan saat ini terlalu rigid, tidak fleksibel terhadap situasi race real. Michelin dan Dorna mulai dengar. Respons dari pihak teknis juga mulai terdengar. Michelin mengatakan bersedia meninjau ulang cara penalti dijatuhkan, mengusulkan sistem long lap penalti sebagai alternatif. Tidak lagi menjatuhkan penalti besar di akhir balapan, tapi menghitung sementara saat race berjalan. Skenario ini bisa menyelamatkan hasil dan membuat penalti jadi bagian dari strategi, bukan hukuman mematikan setelah race. Hal senada disampaikan pihak Pirelli yang sejak 2027 akan menjadi pemasok ban MotoGP. Mereka berharap insentif penalti tekanan ban bisa direstrukturisasi agar adil dan tidak menghancurkan hasil balapan. Ini menandakan bahwa tekanan dari pembalap dan tim sudah sampai ke level reformasi. Risiko balap nyata versus keamanan teknis. Meski regulasi ini lahir dari kebutuhan keselamatan, melindungi ban dari ledakan akibat downforce ekstrim dan overheat, implementasinya memiliki dampak negatif. Banyak fans menyebut balapan jadi statis karena pembalap tak berani menyalip jika tekanan ban sudah dekat batas bawah. Bila dipaksakan, peluang penalti besar membuat balapan berubah menjadi manajemen risiko ketimbang pertarungan kecepatan. Di satu sisi peraturan ini menjaga citra profesional dan keamanan. Di sisi lain, penalti tiba akhir balapan bisa mengecilkan artinya podium bagi pembalap yang sudah bekerja keras. Fokus Marquez, keselamatan tidak masalah, penalti harus diubah. Secara tegas, Marquez menyatakan tetap setuju soal aturan tingkat tekanan ban, karena itu soal keselamatan. Namun ia maju sebagai suara penentang skema penalti yang dinilai kaku. Ia meminta agar sistem penalti lebih adaptif, penalti dalam race, tidak merusak hasil, dan olahraga tak kehilangan keadilan. Kritik ini terasa kuat karena datang dari pembalap yang memimpin klasemen dengan selisih besar, seorang profesional yang bisa menjaga posisi juara di tengah risiko tekanan ban dan tetap berani berbicara soal perbaikan sistem. Pandangan ke depan, apa arti reformasi bagi MotoGP? Jika tekanan ini berlanjut, masa depan regulasi MotoGP bisa berubah. Penalti bisa menjadi bagian dari strategi, bukan hukuman setelah race. Tim tidak perlu mengacak-acak racedai hanya untuk menghindari penalti skala besar. MotoGP bisa menjaga daya tarik, duel di lintasan, bukan duel sensor dan angka. Resiko keselamatan tetap dijaga, tapi tanpa mengorbankan keadilan sport. Kesimpulan, saatnya revisi untuk balapan lebih logis. Apa yang disuarakan Marc Marquez lebih dari keluhan teknis. Ini panggilan agar MotoGP kembali ke esensi asli, kompetisi yang adil, terbuka, dan memprioritaskan skill pembalap ketimbang penalti otomatis. Regulasi tekanan ban penting untuk keselamatan, tapi hukuman pasca balapan yang ekstrim bisa merusak daya saing sejati. Kini, bola ada di tangan Dorna, FIM, dan Michelin, di masa depan Pirelli.
Apakah mereka akan mendengarkan suara para pembalap seperti Marquez dan memperhalus regulasi? Ataukah MotoGP akan tetap jadi olahraga sensor dan angka ketimbang adu skill? Bagaimana menurut Anda? Apakah aturan tekanan ban saat ini sudah ideal, atau justru membunuh strateginya? Silakan tulis komentar Anda di bawah. Sementara itu, Valentino Rossi, saya senang untuk Marquez dan Lorenzo, tapi tolak dinamai tikungan. Legenda MotoGP Valentino Rossi mengeluarkan pernyataan mengejutkan dan menyentuh banyak sisi, baik emosional maupun simbolik. Ia memberi ucapan positif terhadap penghormatan yang diterima oleh lawannya, Marc Marquez dan Jorge Lorenzo, meski Rossi sendiri menolak sekalipun jadi dinamai atas namanya. Reaksi ini membuka refleksi lebih dalam tentang rivalitas, warisan, dan sportivitas dalam ajang balap motor. Pengakuan untuk rival, sportivitas meski tegang. Dalam wawancara terbaru, Rossi menegaskan bahwa ia merasa bahagia melihat Marquez, Lorenzo, dan Dani Pedrosa mendapat penghormatan melalui penamaan tikungan di sirkuit MotoGP, hal yang bisa dikatakan sebagai lambang abadi dalam sejarah olahraga ini. Nama Lorenzo dipakai di tikungan Jerez, Pedrosa di Jerez juga, dan Marquez dengan sudut 10 di Motorland Aragon. Namun sang Dottore menolak menjadi bagian dari daftar itu. Saya senang untuk Pedrosa, Lorenzo, dan Marc. Itu indah. Tapi nama Valentino Rossi? Tidak, saya tidak suka itu, ungkap Rossi dengan tegas. Meskipun telah menjadi ikon global, Rossi tampaknya memilih tetap rendah hati dan fokus pada sepak terjangnya yang telah lalu, tanpa simbol publik yang mengabadikan namanya dalam bentuk fisik sirkuit. Kontras antara penghormatan dan keengganan pribadi. Kepindahan sikap Rossi ini menyoroti bagaimana ia memandang rival yang kini mendominasi musim MotoGP 2025. Marquez dan Lorenzo disebut sebagai ruang sejarah yang terus bergerak. Marc yang kini mendekati rekor kemenangan dan gelar dunia ke-9, serta Lorenzo yang sesekali menyombongkan diri sebagai satu-satunya yang pernah mengalahkan monster seperti Rossi dan Marquez. Meskipun telah mencapai titik respek bagi pesaing, Rossi menolak pandangan bahwa simbol-simbol eksternal semacam tikungan bernama pembalap mengubah warisannya. Baginya, reputasi sejati datang dari lintasan dan bukan cuma lambang statis. Rossi dan rivalitas yang tak pernah usai. Walau Rossi memberi semacam penghormatan simbolik, ketegangan lama tetap menghantui. Banyak fans Valentino masih menyimpan rasa kesal atas insiden MotoGP 2015, ketika Marquez dituding bersengketa demi memecah perjuangan Rossi menuju gelar dunia. Boykot cemoohan terhadap Marquez di Mugello 2025 membuktikan luka itu belum sembuh. Pada saat yang sama, para legenda seperti Loris Reggiani menyarankan agar Marquez menyampaikan permintaan maaf demi menyelesaikan ketegangan dan membuka bab baru di sejarah MotoGP. Rossi sendiri lebih memilih diam, namun sikapnya memberi ruang bagi narasi perbaikan. Bagaimana Marquez dan Lorenzo menarik semua perhatian. Dominasi Marc Marquez membuatnya bukan sekadar juara, tapi sosok yang layak diabadikan. Motorland Aragon memberikan tikungan 10 atas namanya sebagai bentuk salah satu bentuk penghormatan elit dunia motor. Marquez disebut bukan hanya cepat, tapi cerdas, sabar, dan konsisten seperti baru ini melaporkan sejumlah kemenangan sprint dan race. Sementara Jorge Lorenzo, walau sudah pensiun, dipuji juga karena keberhasilannya sebagai pembalap yang pernah mengalahkan Rossi, Stoner, Pedrosa, dan Marquez. Untuk Rossi, kesuksesan mereka kini lebih berarti sebagai legenda yang pantas dihormati. Makna lebih dari sekadar balapan. Metro Motok bukan sekadar soal kecepatan di lintasan. Ini soal cerita panjang dan identitas penggemar. Valentino Rossi, yang telah menjadi ikon global selama hampir 2 dekade, memutuskan tidak menjadi bagian dari ikon visual, karena baginya warisan setiap pembalap harus tetap bermakna tanpa simbol fisik. Di sisi lain, Marquez, dengan dominasi di 2025 dan ancaman gelar dunia ke-9, serta Lorenzo, yang sudah puluhan podium dan kejayaan, dianggap pantas. Rossi sendiri memilih menjadi pengamat yang bahagia, bukan pusat sorotan lagi. Pertanyaan penutup, akankah Rossi dan Marquez berdamai? Dengan pernyataan Rossi itu, muncul pertanyaan besar, akankah hubungan dua legenda ini benar-benar bisa pulih? Loris Reggiani hingga Davide Tardozzi sempat menyarankan mereka saling berjabat tangan demi menyelesaikan konflik 10 tahun penuh emosi. Namun Rossi sendiri belum memberi sinyal perubahan sikap secara terang-terangan, meski ia tetap menghargai keberhasilan rivalnya. Kesimpulan, semangat respek tanpa kehilangan hati. Valentino Rossi, yang fokusnya terpaut pada masa depan MotoGP melalui tim VR46, memberi pelajaran penting.
Ia menghormati keberhasilan Marc Marquez dan Jorge Lorenzo, dua rival besar, tanpa perlu simbol publik atau lambang atas namanya sendiri. Ini adalah bentuk respek yang matang dan elegan, dalam dunia balap yang sering terjebak romantisasi masa lalu. Apakah kamu setuju dengan pandangan Rossi? Bahwa menghormati rival bukanlah soal menjadi bagian dari sorotan, tapi soal mengakui prestasi serta menjaga integritas masa lalu tetap utuh. Tulis opini kamu di kolom komentar. Sementara itu, bukan sekadar podium. Bezzecchi kunci kebangkitan Aprilia lawan Ducati dan Marquez. Marquez versus Bezzecchi, duel pemimpin MotoGP yang memanas di paruh musim 2025. Musim MotoGP 2025 menampilkan dominasi mutlak Marc Marquez, yang disebut sebagai monster taktik Ducati, dan menjadi tantangan berat bagi Marco Bezzecchi dari Aprilia. Laga duel mereka telah mencuri perhatian di sirkuit seperti Sachsenring dan Brno, menghidupkan persaingan dua gaya yang kontras. Satu dijalani dengan strategi matang, dan yang lain datang dari ganasnya energi muda Itali. Sachsenring, duel sprint drama. Di IP Jerman, Sachsenring, Marquez mencetak pole ke-7 musim ini dalam kondisi trek basah yang penuh risiko. Ia tetap stabil dan memenangkan sprint race dengan aksi comeback menegangkan. Dari awal sempat tercecer, ia menyalip Bezzecchi pada lap terakhir untuk meraih kemenangan sprint ke-10 musim ini. Bezzecchi finish kedua walau sempat memimpin hampir sepanjang lomba. Brno, Ceko, puncak rivalitas.